Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat serta karunia sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan, kekuatan dan kesehatan supaya kita bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu Al-Qur'an, yang mana merupakan pengertian dari Al-Quran adalah Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan buatan manusia atau produk budaya. Al-Munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muta'abbad bitilawatih, yang mana membacanya akan bernilai ibadah. Bahkan satu huruf Al-Quran bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah disampaikan tentang masalah keutamaan dari Al-Quran, keutamaan dari membacanya, kemudian mempelajari Al-Quran, yang mana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, baik itu mempelajari secara bacaannya ataupun mempelajari kandungan dari Al-Quran itu. Ini adalah salah satu keutamaan dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian keutamaan juga bagi orang yang membaca Al-Quran, ya, yang dimana orang yang mahir atau pintar dalam membaca Al-Quran, maka ada keutamaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat. Ini adalah orang yang pintar dalam membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang yang ternyata dia masih belum begitu pandai? Ternyata di hadapan Allah pun orang yang demikian juga mendapatkan keutamaan. Walladzi yata'ta'u fihi. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak begitu sempurna, tidak begitu lancar, falahu ajran, kata Rasulullah, maka baginya dua pahala. Pahala dia mau
berusaha untuk membaca Al-Quran dan pahala pahala usahanya, ya. Jadi pahala kemauan dia untuk membaca Al-Quran dan pahala rasa capeknya gitu, usaha dia, pengorbanan, perjuangan dia dalam membaca Al-Quran. Jadi di hadapan Allah, orang yang membaca Al-Quran akan diberikan keutamaan, baik dia pintar dalam membacanya maupun dia masih dalam rangka belajar. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, baik keutamaan secara umum maupun secara khusus yang ada di dalam Al-Quran. Hadis yang dibawakan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi. Hadis yang dibawakan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi. Wa indahu farasun. Sementara di sisinya ada seekor kuda, ya. Marbutun bi syatonain. Yang mana kuda tersebut terikat dengan 2 tali. Fataghasyathu sahabatun faja'alat tadnu. Kemudian ada segumpal awan yang ternyata menaungi beliau. Wa ja'ala farasahu yanfiru minha, sehingga menjadikan kuda tersebut lari karena takut, ya. Falamma asbaha atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik. Maka ketika datang waktu pagi hari, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan tentang kejadian tersebut, menyampaikan tentang fenomena yang terjadi pada saat itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Yang demikian itu adalah merupakan ketenangan yang datang dari Al-Qur'an. Hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu, hadis ini menggambarkan tentang keutamaan seseorang yang membaca Al-Quran. Dan ternyata ketika dibacakan Al-Quran, saat itu terjadi sebuah karomah. Karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang sepertinya ajaib. Kalau istilah yang ada pada Nabi itu istilahnya mukjizat, tapi kalau yang terjadi pada selain Nabi itu namanya karomah. Nah, ternyata salah seorang sahabat ketika membaca surat Al-Kahfi, ternyata ada sesuatu atau kejadian yang luar biasa yang Allah turunkan kepada orang tersebut, ya. Ternyata ketika beliau sedang membaca surat Al-Kahfi, kok tiba-tiba datang segumpalan awan yang menaungi beliau. Supaya apa? Supaya tidak kepanasan, istilahnya gitu. Maka ketika beliau kok mendapati hal seperti itu, beliau tanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inilah ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah sebuah karamah. Dan disebutkan di dalam hadis ini tentang surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi ini juga merupakan salah satu surah dalam Al-Qur'an yang memiliki keutamaan khusus. Kalau kita kemarin berbicara tentang keutamaan Al-Qur'an secara umum, ya. Kalau ternyata di dalam surah Al-Kahfi ini juga memiliki keutamaan yang tersendiri, ya. Selain surat Al-Kahfi juga ada keutamaan secara umum, tapi ternyata surah Al-Kahfi ada keutamaan yang khusus. Di antaranya adalah
ketika seseorang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya, ya, ma bainal jum'atain, di antara dua Jumat. Ini bagi orang yang mau membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Selain itu, di antara keutamaan surah Al-Kahfi juga, seseorang ketika dia hafal, ya, 10 pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan Allah lindungi dari fitnah Dajjal. Tentu fitnah Dajjal ini adalah merupakan sebuah fitnah akhir zaman, yang mana setiap orang berusaha untuk menghindari dari fitnah Dajjal ini. Maka salah satu keutamaan dari surah Al-Kahfi itu bisa melindungi seseorang dari fitnah Dajjal ini. Bagi orang yang mau menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ini adalah beberapa keutamaan yang khusus ada dalam surah Al-Kahfi. Dan di dalam surah Al-Kahfi juga terdapat kisah-kisah, ya, sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu tentang Ashabul Kahfi, ya, tentang cerita Ashabul Kahfi, yang mana sekelompok orang dengan seekor anjingnya, yang mana tertidur di sebuah tempat dan terbangun setelah sekian ratus tahun, ya. Berarti otomatis umurnya berapa, Pak? Otomatis di atas rata-rata, ya, di atas rata-rata. Dia tertidur di sebuah tempat dan terbangun setelah ratusan tahun. Dan ketika dia terbangun, dia mendatangi tempat yang dia biasa lalui, ternyata sudah ada perubahan yang sangat luar biasa, dan dia tidak sadar ternyata dia sudah tertidur sekian ratus tahun. Maka ini adalah sebuah keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di sini, wa hadhil qissah min karamatil auliya. Kisah yang ada di dalam hadis tadi merupakan karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para walinya. Sebelum kita masuk ke permasalahan apa itu wali, ya, kita sedikit membahas tentang karomah. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, yang muncul secara ajaib, ya. Jadi para ulama menjelaskan ada 3 hal, Pak, yang terjadi di luar kebiasaan. Yang pertama dinamakan dengan mukjizat, ya. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, dan ini ada hanya untuk para nabi. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika dia minum, meskipun minuman itu sedikit bisa mengenyangkan seluruh para sahabatnya. Ini adalah salah satu mukjizat beliau. Kemudian salah satu mukjizat beliau juga tangannya keluar air. Dan termasuk Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Contoh yang lain, mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah berikan mukjizat kepada beliau, tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkat beliau juga yang bisa membelah lautan, yang menenggelamkan siapa, Pak? Pasukan dari Fir'aun.
Kemudian salah satu mukjizat juga yang Allah berikan kepada nabinya, Nabi Sulaiman, yang mana beliau bisa berbicara dengan binatang, ya. Dia tahu bahasa binatang. Kemudian beliau juga bisa mengendalikan jin, angin dan lain sebagainya. Juga Nabi Isa yang Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang telah mati dan bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Sesuatu yang luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang luar biasa juga ini dinamakan karomah. Dan karomah ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Ini hanya Allah turunkan sesekali kepada seseorang yang memang Allah pilih, ya. Dan ini Allah berikan tidak kepada setiap orang karomah ini. Allah hanya memilih kepada orang-orang yang beriman dan dia bertakwa, ya. Mungkin nanti bisa disebut sebagai para wali. Ya. Ini adalah karomah. Salah satu contoh adalah yang dalam hadis tadi, yaitu para sahabat ketika sedang membaca Al-Qur'an ternyata Allah naungi dengan awan. Tapi apakah karomah itu setiap kali sahabat membaca Al-Qur'an langsung dinaungi awan terus? Ternyata tidak. Karena memang karomah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Ya. Itu bedanya dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Kemudian yang ketiga, yang merupakan sesuatu yang luar biasa juga, itu dinamakan dengan sihir. Nah, ini adalah yang yang paling terlarang yang dilakukan oleh manusia. Jadi terkadang kalau orang itu membedakan antara karomah dengan sihir itu sepertinya hampir mirip-mirip gitu ya. Apalagi kalau misal statusnya orang dianggap sebagai seorang wali, ya. Seorang kalau sudah dianggap sebagai wali, dia pasti punya kekuatan yang luar biasa, ya. Dia sakti, ya, biasanya begitu. Dalam benak kita kalau ada wali seperti itu. Padahal yang dimaksud dengan wali itu Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut dan mereka tidak pernah bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka para wali itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah. Siapapun itu. Tidak harus orangnya sorbanan, pakai jubah putih panjang, ya, dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang dalam benak kita kalau sudah orang sorbanan pakai jubah putih, wah ini wali. Terus dia punya keajaiban-keajaiban, wah ini berarti wali betul ini. Ini keajaiban ini Allah berikan kepada dia. Belum tentu, Pak. Karena yang dimaksud dengan wali itu secara umum dan orang tidak bisa nunjuk, oh itu wali, oh saya wali, nggak bisa seperti itu. Pokoknya Allah jelaskan secara umum yang dimaksud dengan wali Allah itu adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Dan itu kadang-kadang Allah berikan karomah kepada dia. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dimunculkan sewaktu-waktu. Misal dia ingin mengeluarkan karomah bisa terbang gitu. Seketika itu dia bisa terbang, tidak bisa. Berarti itu perlu dipertanyakan, itu jangan-jangan bukan wali beneran ini. Karena dia bisa
mendemonstrasikan apa yang dia punya. Karena karomah tidak seperti itu. Ya. Bisa jadi orang yang mengaku wali, kemudian dia bisa melakukan hal yang luar biasa seperti itu, jangan-jangan itu adalah sihir. Ya, ini yang ketiga tadi. Ya. Bisa jadi itu adalah sihir. Karena kalau wali itu jelas dia tidak mempromosikan dirinya sebagai seorang wali, atau dia tidak memamerkan ya kesolehan dia. Nah ini mungkin yang perlu kita cermati juga ya, karena sihir ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena orang yang melakukan sihir itu artinya dia sudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa mendemonstrasikan sesuatu itu atas bantuan apa? Bantuan jin atau setan. Dan orang melakukan seperti itu tidak akan pernah dibantu oleh setan kecuali dia telah melakukan kemaksiatan. Maka ini sangat berbahaya, bisa merusak keimanan kita. Jadi tadi ada berapa? Ada 3 hal yang merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang pertama adalah itu mukjizat, yang kedua karamah, yang ketiga adalah sihir. Nah, ini adalah sihir ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Ilham dengan ihsas. Ilhas. Oh. Saya malah kurang tahu, Pak. Mohon maaf. Ilham pun kalau pengertian secara secara definitif saya juga kurang tahu. Tapi kalau secara bahasa ilham itu kan karunia gitu. Allah mengilhamkan kepada seseorang sesuatu. Memberikan mendapatkan wallahu a'lam, Pak. Saya kurang tahu. Kita lanjutkan dulu, Pak. Ini terkait dengan hadis yang tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasannya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini menggambarkan tentang keutamaan dari Al-Qur'an secara umum, ya. Keutamaan Al-Qur'an secara umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan per huruf dari Al-Qur'an itu kebaikan. Mau dia membacanya dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, atau Al-Kahfi, atau Al-Ikhlas, semuanya secara umum ternyata Al-Quran memiliki keutamaan per hurufnya, yang mana per hurufnya memiliki 10 kebaikan. Ya, kalau kita membaca surat Al-Fatihah saja sudah banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah keutamaan Al-Quran secara umum. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Sesungguhnya orang yang tidak ada pada dirinya Al-Qur'an, orang yang tidak ada pada dirinya kebiasaan membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, itu kal baitil kharib, kata Rasulullah. Itu bagaikan rumah yang rusak, rumah yang roboh. Ini Rasulullah SAW menggambarkan seseorang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, yang tidak mau membaca Al-Quran, itu bagaikan rumah yang rusak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternyata menjadikan Al-Quran pada diri manusia itu sebagai penghidup, ya, penghidup hati kita, yang memberikan cahaya hati kita, yang memberikan petunjuk untuk kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, maka apa yang terjadi? Kita akan tersesat. Maka gambarannya seperti itu. Kalau orang sudah tersesat, otomatis apa? Tidak sampai tujuan, yaitu bagaikan rumah yang rusak. Tujuannya tidak jelas, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya tersesat ke tempat yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu adalah cahaya yang menyinari hatinya. Al-Quran itu sebagai obat baik secara fisik maupun obat secara jiwa, ya. Ada orang yang dengan membaca Al-Quran, hatinya akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Tidakkah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menenteramkan hati? Karena pengendali kita, Pak, pengendali organ tubuh kita itu berpusat pada apa? Pada hati. Kalau hati kita rusak, otomatis apa? Semuanya rusak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila sesuatu ini rusak, apabila sesuatu ini baik, maka seluruh anggota kita akan baik. Apabila ini rusak, maka seluruh anggota kita akan rusak. Apa itu? Hati, iya. Kalau hati ini rusak, sudah semuanya juga rusak. Dan ini dalam ilmu kedokteran juga ternyata mengambil dari hadis ini juga, Pak. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan hati di sini, kalau dalam bahasa Arab kan hati kan dalam hadis ini dalam bahasa Arabnya kan kolbun. Ya. Kolbun itu kalau dalam istilah organ tubuh manusia itu bukan hati liver itu, Pak, tapi apa? Tapi jantung. Kolbun itu jantung, organ tubuh. Nah, dalam ilmu medis pun seperti itu. Ternyata kalau jantung itu rusak, maka apa yang terjadi? Semuanya rusak dari anggota tubuh kita. Makanya saya pernah mendengar salah seorang dokter itu menyampaikan juga, ternyata orang kalau penyakit yang paling berbahaya itu disebabkan pertama jantung, kemudian stroke, kemudian diabetes. Dan ini bersumber dari jantung dulu gitu. Kalau sudah jantung itu terganggu, nanti bisa mengakibatkan apa? Stroke. Jadi kalau misalnya kerak yang menyumbat jantung itu pretel, dan itu nanti larinya ke kepala, itu nanti jatuhnya apa? Stroke. Kalau itu nanti larinya ke ginjal, berarti apa nanti?
jatuhnya gagal ginjal. Kalau nanti larinya kemana, itu nanti penyakit yang lain. Jadi seperti itu. Ibaratnya hati itu seperti itu. Dan ternyata medis pun juga mengambil sebuah teori dari hadis ini, ternyata betul juga gitu. Secara makna yang terkandung dalam hadis itu, ternyata kalau misalnya itu rusak, ya seluruh perilaku kita juga rusak. Tapi secara medis ternyata kalau ditinjau dari medis, kalau hati ini rusak secara fisik, maka organ tubuh kita juga akan rusak. Itu adalah sebuah gambaran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang yang tidak ada dalam hatinya itu Al-Qur'an, maka ibarat seperti rumah yang rusak. Iya, rumah yang mudah roboh. Kadzalika aidan al-hadits ats-tsani bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal jawfa alladhi laisa fihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Yaitu hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal jawfa alladhi laisa fihi syai'un minal Qur'an, seseorang yang tidak terdapat Al-Qur'an dalam dirinya, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak, yakni annal Qur'an yu'ammirul qalba, yaitu bahwasanya Al-Qur'an itu dia yang menghidupkan hati seseorang, wa yaj'aluhu mustaniran bil ilm, dan Allah jadikan Al-Qur'an itu menyinari hati dengan ilmu Al-Qur'an, binuril kitabil aziz, yaitu dengan Al-Qur'an. Wa idza fuqidal Qur'an min qalbil 'abdi fa innahu yakunu kal bait al kharib. Dan apabila seseorang itu kehilangan Al-Qur'an dalam hatinya, maka dia bagaikan rumah yang rusak. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, bab al-amru bi ta'ahhud Al-Qur'an wa tahdhir min ta'ridihi lin nisyan, yaitu tentang perintah kita membiasakan untuk membaca Al-Qur'an dan peringatan dari kita melalaikan Al-Qur'an. Sebuah hadis, ada dua hadis di sini disampaikan. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha, muttafaqun alaih. Hadis yang dibawakan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, punyalah perjanjian dengan Al-Qur'an. Maksudnya perjanjian itu punya target ya dengan Al-Qur'an. Saya harus baca setiap hari berapa ayat, atau dalam setiap hari saya membaca Al-Qur'an mungkin setiap maghrib. Nah, punya punya jadwal lah intinya gitu, punya pembiasaan. Ta'ahadu hadzal Qur'an, biasakan membaca Al-Qur'an, jadwalkan dalam membaca Al-Qur'an. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan Allah. Ini maksudnya sumpah Allah, sumpah Nabi Muhammad, lahu asyaddu tafallutan minal ibil, sungguh Al-Qur'an itu mudah lepas ya, minal ibil fi uquliha, daripada seekor unta dari ikatannya. Hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan apa, Pak? Bahwa Al-Qur'an itu kalau tidak kita biasakan untuk membaca, atau tidak kita biasakan untuk memurojaah hafalannya, itu ternyata dia itu mudah lupa, mudah lepas ya. Bahkan Nabi mengibaratkan di sini dengan onta yang ada di pada ikatan. Al-Qur'an itu mudah lepas daripada onta yang sedang diikat. Ini dalam hadis yang berikutnya juga begitu.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali ibilil muaqqalah. Sesungguhnya perumpamaan seorang pembawa Al-Qur'an itu seperti onta yang dalam ikatan. In ahada 'alaiha amsakha. Apabila dia senantiasa menjaga Al-Qur'an, maka dia akan senantiasa apa? Al-Qur'an itu akan tetap pada dirinya. Wa in atlaqaha zahabat. Apabila dia melepaskannya, maka ya sudah pergi. Ya seperti ibaratnya onta. Kalau onta itu diikat, dijaga, maka onta itu tetap akan ada di situ. Tapi kalau udah dibiarkan, bisa jadi apa? Onta itu lepas. Nah, ibarat Al-Qur'an juga seperti itu. Kalau kita menjaga Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan tetap pada diri kita. Nah, lalu bagaimana cara kita menjaga Al-Qur'an? Dengan cara membacanya, dengan cara mempelajarinya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah gambaran dari Rasulullah SAW. Terlebih lagi Al-Quran itu atau bahkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mudah lupa apabila seseorang melakukan kemaksiatan. Hal ini pernah terjadi pada Imam Syafi'i. Ya, kita tahu bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i madhab rata-rata orang Indonesia. Beliau adalah salah satu imam madhab yang sangat terkenal. Beliau juga pernah mengeluhkan hafalan Al-Qur'annya itu hilang. Karena pada suatu hari dia pernah berjalan di sebuah pasar atau di sebuah jalan gitu. Ternyata secara tidak sengaja beliau melihat paha seorang wanita yang tidak sengaja terbuka karena kena angin atau kenapa gitu. Nah, dia tidak sengaja melihat seperti itu. Ternyata hanya melihat seperti itu, hafalan Al-Qur'annya ada yang rusak, ada yang hilang ternyata. Dia juga sampai bingung, kok bisa seperti ini? Maka beliau menyampaikan kepada gurunya yang beliau tuangkan dalam sebuah syair yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku pernah mengeluh kepada Waqi', yaitu guru beliau bernama Waqi', tentang buruknya hafalanku. Kemudian fa arsyadani ila tarki ma'asi. Maka Waqi' itu menasihatiku supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Li'annal ilma nurun, kata beliau. Karena ilmu itu adalah pada hakikatnya cahaya. Wa nurullah la yu'ta li'asin. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Maka dari nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i juga guru beliau Waqi' bahwa kemaksiatan itu bisa menghilangkan atau mengganggu ilmu yang telah kita pelajari. Maka ketika kita menghafalkan Al-Qur'an, ya kita berusaha untuk bisa menjauhi hal-hal yang berbau maksiat. Karena itu tadi Al-Qur'an apa? Gambaran dari Rasulullah, mudah lepas kalau kita tidak menjaganya. Kalau kita tidak menjaga diri kita dari kemaksiatan, ya sudah, Al-Quran juga akan mudah lepas dari diri kita. Sebagaimana yang Al-Imam Asy-Syafi'i pernah terjadi pada beliau. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, bab istihbabu tahsinis shaut bil Quran wa talabil qiraah man hasanas shaut wal istima' laha, yaitu pembahasan tentang anjuran untuk memperindah suara dalam membaca Al-Qur'an dan anjuran juga untuk kita mendengarkan orang yang membaca Al-Qur'an. Hadis dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu yang lebih Allah sukai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suara yang indah. Ya. Jadi Allah itu suka mendengarkan keindahan orang yang membaca Al-Qur'an. Dan di sini orang yang paling indah dalam membaca Al-Qur'an adalah Nabi. Yataghanna bil Qur'an. Caranya dengan beliau bersenandung dengan Al-Qur'an. Yajharu bihi, dan memperkeraskan dalam membaca Al-Qur'an. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang mendengar orang yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang indah, dengan lantunan yang indah. Maka di sini merupakan sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita untuk memperindah suara, ya, memperindah suara dan memperindah cara baca kita. Gitu. Memperindah cara baca kita baik dengan memperindah cara kita mengucapkan lafaz-lafaz huruf-huruf Al-Quran, atau memperindah dengan kita membuat nada yang indah dalam membaca Al-Quran, ya. Maksudnya nada mau kayak Misyari, kalau nadanya kan seperti itu, Misyari Rasyid. Kalau Syekh Al-Ghamidi suaranya seperti itu. Ya mungkin kalau kita punya nada sendiri ya nggak apa-apa. Kalau itu kita anggap mungkin lebih indah gitu ya. Maka seperti itu ya. Asalkan syaratnya apa Pak? Kita tidak terlalu memaksakan diri. Tidak terlalu memaksakan diri dalam memperindah. Yang jatuhnya apa? Kita malah berat membaca Al-Qur'annya. Misal, wah saya ingin qiraahnya seperti Syekh Al-Ghamidi. Niru-nirukan ternyata kok malah susah gitu. Malah susah sendiri. Maka malah itu enggak boleh ya. Kita natural saja, yang penting kita sudah berusaha untuk memperindah bacaan Al-Quran kita. Maka ini adalah merupakan sebuah anjuran ya, kita untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan qiraah yang indah, dengan cara baca yang benar. Hadis yang berikutnya, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Hadis dari yang dibawakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau. Rasulullah mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu seruling ya. Memberikan kepada Abu Musa Asy'ari sebuah seruling yang indah seperti serulingnya Nabi Dawud. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya dari seruling itu bukan seruling secara zat gitu ya, bahwa Allah memberikan seruling gitu, enggak. Tapi maksudnya Allah memberikan keindahan suara itu kepada Abu Musa Asy'ari sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Dawud. Karena Nabi Dawud itu termasuk qiraahnya bagus. Iya, dan Allah ternyata berikan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Berkata para ulama, wa fi hadza dalil ala anna al-insan law hassana sautahu bil Qur'an li ajli ayataladzadha as-sami' wa yusarri bihi fa inna dzalika la ba'sa bihi. Berkata para ulama bahwasanya hadis-hadis ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya seseorang itu apabila ingin memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran dalam rangka supaya orang yang mendengarkan itu merasa menikmati dengan bacaan kita,
maka hal ini diperbolehkan ya. Karena kalau kita sendiri Pak mendengarkan orang yang membaca Al-Qur'an kok bacaannya tidak bagus kan kita kadang ya cepat bosen gitu ya. Tapi kalau suaranya indah kita mungkin senang, nggak merasa cepat capek. Mungkin kita akan rasakan seperti itu barangkali ketika sholat tarawih ya. Sholat tarawih kalau bacaannya begitu kok nggak ada nada yang indahnya gitu kan, meskipun secara waktu cepat tapi kok kayaknya lama sekali. Tapi kalau imamnya itu ternyata qiraahnya bagus, itu kita betah gitu, meskipun sampai sejam gitu betah ya. Suratnya panjang-panjang nggak masalah, soalnya qiraahnya bagus. Nah gitu. Nah, kita dalam rangka supaya orang itu betah mendengar bacaan Al-Qur'an kita diperbolehkan ya untuk memperindah suara kita. Wala yu'addu minar riya, hal demikian tidak termasuk riya. Bal hadza mimma yad'u ilal istima' li kalamillah. Bahkan hal tersebut yang menjadikan orang itu senang mendengarkan Al-Qur'an hatta yusarra nas bihi, sehingga bisa membuat orang senang. Walihada yujad ba'dun nas idza daqa sadruhu istama ila qiraati insan hasanil qiraah husnas saut. Oleh karena itu terkadang kita akan mendapati seseorang itu apabila dia sedang sedang galau atau sedang bosan, bete dan lain sebagainya, terkadang ada orang yang langsung memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an ya. Bacaan Al-Qur'an yang qiraahnya mungkin bagus, indah, sehingga bisa membuat kita terhibur gitu. Bisa lewat kita mendengarkan dari kaset, atau kita bisa meminta teman kita barangkali ya yang qiraahnya bagus, coba bacakan saya Al-Qur'an yang bagus tapi gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi kita diperbolehkan untuk memperindah bacaan kita, untuk memperbagus bacaan kita dalam rangka supaya orang yang mendengarkan itu juga menikmati bacaan kita. Dan hal tersebut tidak termasuk perbuatan riya ya. Mungkin pada kesempatan malam hari ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.